Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Inilah pelaksanaan diskusi bersama forum organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara. Ini dialog interaktif menuju Jepara lebih baik. Di Pelataran Mojo telah dilaksanakan dengan semua perwakilan dari forum organisasi tumplek menjadi satu, berkumpul untuk mendiskusikan seperti apa untuk menuju Jepara lebih baik. Dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Jepara Bapak Haizul Ma'arif dan juga anggota DPRD Kabupaten Jepara Bapak Agus Sutisna, dan juga ada akademisi Bapak Alamsyah, dan juga perwakilan dari PCNU Kabupaten Jepara ada Bapak Zainuri Toha dan Bapak Fathur Rozi dari MD Muhammadiyah Jepara. Di sini dibuka oleh Bapak Lukito dari Kesbang Pol Jepara, dan semoga acara ini tidak berhenti di sini saja, semua diharapkan bisa berkelanjutan. Acara diskusi oleh organisasi masyarakat yang diketuai oleh Bapak Ali Sodikin ini sangat meriah, dan semua berharap agar acara ini tidak berhenti di sini saja, semua terus berkelanjutan dengan dukungan dari stakeholder dan juga pemerintah Kabupaten Jepara. Selamat menyaksikan liputan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ali Sodikin. Waalaikumsalam. Tetap sehat ya? Ya, alhamdulillah Mbak Dinda. Luar biasa. Dari Bapak Ali Sodikin selaku Ketua Panitia, dengan tema yang dibawakan untuk menuju Jepara lebih baik, sebetulnya acara ini digelar dengan visi misi seperti apa itu, Pak? Ya, terima kasih Mbak Dinda Kirana. Untuk sebenarnya dari kawan-kawan itu menyelenggarakan ini untuk menuju ke Jepara lebih baik. Itu memang perlu kebersamaan dari kawan-kawan gerakan yang ada. Inisiatornya memang dari Gerakan Jalan Lurus. Kami selaku ketuanya. Gitu. Namun dirasa untuk menuju Jepara lebih baik tidak cukup, tidak hanya satu gerakan. Maka perlu ada dukungan dari kawan-kawan gerakan yang lain. Yang perlu dari berbagai unsur. Politisi, akademisi, entrepreneur, budayawan, dan tokoh-tokoh agama yang lain itu. Jadi ini semua diundang ya Pak, perwakilan dari masing-masing tokoh begitu ya. Sudah diundang. Termasuk juga dari akademisi dari anggota DPRD, bahkan ketua DPRD hadir. Luar biasa. Baik Pak, sebetulnya harapan dari acara ini digelar seperti apa dari Bapak Ali Sodikin? Iya, sedikit sebelum sampai ke teknis acara, kami sudah lobbying kepada pihak-pihak terkait. Pertama dengan ormas terbesar di Jepara, itu melalui Bapak Zainuri Toha selaku Polhuk Sosbudnya. Komunikasi kalau kami mengadakan sebuah forum bersama, bagaimana Pak Zainuri Toha? Alhamdulillah beliau merespon. Gitu. Kemudian ormas terbesar kedua itu Muhammadiyah, Pak Fathur Rozinya sudah kita temui. Terus kemudian kita tidak cukup di situ. Kita harus didukung oleh akademisi dari pihak intelektual yang ada. Kami sudah komunikasi dengan pihak rektor Bapak Dr. Sadola. Itu sebenarnya beliau hadir pada malam hari ini. Kemudian ada tokoh muda potensial, itu akademisi juga Pak Dr. Alamsyah. Itu harapan kami untuk dengan digelarnya acara ini adalah supaya nanti kawan-kawan gerakan ormas-ormas yang ada bisa bersatu padu untuk membantu pemikiran walaupun sedikit demi Jepara lebih baik. Dari kepanitiaan organisasi apa ini Pak? Kepanitiaannya sebenarnya dari Forum Fokormas. Forum Fokormas. Fokormas adalah singkatan dari Forum Koordinasi Organisasi Masyarakat. Jadi gabungan dari berbagai ormas, gerakan, akademisi tadi menyatu jadi satu. Ini bukan yang pertama, udah yang ketiga. Terus saya lihat tadi ada masing-masing perwakilan dari organisasi masyarakat yang lain yang diundang ya Pak ya? Ada. Itu maksudnya untuk kolaborasi atau seperti apa? Kolaborasi demi kekuatan yang nanti ini kalau kita roadshow ini nantinya ada dukungan, kawan-kawan setuju, ini akan menuju ke deklarasi bersama. Baik. Menuju. Saya baca Jepara ini potensi luar biasa. Kalau itu diberdayakan, sumber daya manusianya, terus kemudian sumber daya alamnya, betapa dahsyatnya kekuatan itu kalau ada kolaborasi, sinergitas antara masyarakat dan pemerintah. Ini yang kami harap seperti itu supaya nanti ada kebersamaan di dalam menangani Jepara lebih baik.
Baik, Bapak Ali Sodikin, dan nampaknya masing-masing perwakilan tokoh ini sudah merata ya diundang. Dan semoga acara ini berjalan lancar dan apa yang menjadi harapan itu bisa tercapai menuju Jepara lebih baik. Dan semoga ini bisa menjadi kolaborasi yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak Ali Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Hais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Baik Gus Hais, acara diskusi yang sangat luar biasa dari organisasi masyarakat, perwakilan, dan sepertinya malam hari ini dari masing-masing organisasi masyarakat hadir untuk memberikan support dan juga dukungan dalam rangka diskusi untuk menuju Jepara lebih baik. Dari Gus Hais sendiri selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara, support dan juga bimbingan kami mohon dan juga dukungan penuh seperti apa kira-kira untuk kedepannya supaya diskusi ini tidak hanya berhenti di sini saja, Gus. Baik, terima kasih. Saya tidak menyangka ya bahwa diskusi malam hari ini yang diadakan Fokormas begitu sangat antusias diikuti oleh masyarakat dan seluruh unsur daripada tokoh masyarakat. Betul. Hal ini saya melihat tadi ingin semua menyampaikan, menyumbangkan unek-uneknya, aspirasinya, pandangannya terhadap Perda RT RW ini. Betul. Namun sayang memang waktu kita sangat terbatas dan sekali lagi saya sangat apresiasi terhadap Fokormas atas penyelenggaraan kegiatan ini. Karena ketidakcukupan waktu ini kita berharap ada episode berikutnya. Betul banget. Karena kita di DPRD melaksanakan public hearing ini juga memang sangat terbatas. Dan ini tadi lebih lebih masif, lebih banyak dari unsur dari berbagai pihak. Nah, oleh karena itu memang kami DPRD yang memiliki fungsi legislasi ini tidak lepas daripada peran serta daripada masyarakat, sehingga kami sangat terima kasih masyarakat dalam hal ini sangat partisipatif terhadap rancangan Perda RT RW. Luar biasa. Baik Gus, himbauan apa kira-kira atau pesan seperti apa untuk diskusi ini ke depannya supaya lebih mengena gitu Gus? Ya baik, terima kasih. Satu, secara waktu ya, saya kira harus diberikan waktu yang cukup longgar. Kalau malam mungkin ya agak awal dan di tempat yang memang tidak ada batasan limitnya. Karena asik sekali perbincangan malam ini. Banget. Banyak yang akhirnya tertahan, unek-uneknya tidak bisa tersampaikan, padahal banyak yang ingin disampaikan. Saya kira waktu saja yang harus agak dilonggarkan. Baik, dan tentunya mohon dukungan penuh, support penuh ya Gus ya dari DPRD Kabupaten Jepara untuk organisasi masyarakat bisa semakin luar biasa. Pasti. Jepara lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Udin selaku tokoh masyarakat dan juga pengasuh pondok pesantren dari kegiatan yang kita laksanakan di malam hari ini tentang diskusi bersama organisasi masyarakat dan juga didukung oleh pemerintah dan juga seluruh anggota DPRD Kabupaten Jepara ini semuanya mendukung, ada ketua DPRD juga. Ini dengan tujuan untuk menuju Jepara lebih baik. Seperti apa tanggapan dari Mbak Udin? Saya pribadi maupun dalam organisasi dan juga mewakili tokoh agama. Seperti inilah yang kita harapkan. Ulama, umaro, legislatif, yudikatif duduk sama rendah, berdiri sama tinggi agar ke depan Jepara ini lebih maju. Itu pertama. Yang kedua, kalau sudah tokoh-tokoh agamis, tokoh-tokoh masyarakat sudah kumpul bersama, beliau saling menghargai, hormat, menghormati, inilah dalam kebesaran Allah mungkin pada malam hari ini pas ketepatan hari Rabu. Oh iya. Rabu itu kalau orang Jawa mengatakan buat terbukan. Semoga ke depan. Karena saya pribadi dan termasuk dalam organisasi, saya bangga saya menjadi orang Jepara. Iya. Karena Jepara ini adalah kepalanya Jawa. Iya. Dan ratu teradil di dunia adalah Ratu Sima. Iya. Oleh karenanya semoga organisasi ini bukan hanya satu malam ini diresmikan oleh pemerintah dan juga nantinya berkembang
dan nanti akan mendapatkan pemimpin yang lebih baik ke depan. Baik Mbak Udin, luar biasa Mbak Udin, semoga harapan jadi tercapai. Terima kasih ya Mbah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Agus Sutisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dinda. Luar biasa, terima kasih ya Pak sudah berkenan untuk kita berwawancara di sini. Ini digelar oleh organisasi masyarakat yang luar biasa untuk menuju Jepara lebih baik. Temanya ya seperti itu. Dan dari Bapak Agus Sutisna ini mewakili dari DPRD Kabupaten Jepara. Seperti apa kira-kira harapan dari Bapak untuk penggelaran acara di malam hari ini Pak, supaya kedepannya bisa sesuai dengan keinginan, yaitu Jepara menuju Jepara lebih baik itu tadi. Ya, terima kasih Mbak Dinda, selamat malam dan terima kasih sebelumnya sudah difasilitasi untuk menyampaikan di dalam forum ini. Tentu kami sangat mengapresiasi setiap upaya masyarakat ataupun lembaga apabila ingin mengetahui dan menggali informasi-informasi apa saja yang bisa kami bagi berkaitan dengan khususnya tema malam ini tentang rencana tata ruang wilayah. Nah, ini memang menjadi isu yang luar biasa ya di Kabupaten Jepara, terutama berkaitan dengan bagaimana pesat dan berkembangnya industri di Kabupaten Jepara. Karena salah satu yang cukup krusial dalam salah satu pasal yaitu di pasal 38 tentang bagaimana distribusi dari pola ruang untuk kawasan peruntukan industri itu menjadi isu yang hangat. Bahkan dua lembaga keagamaan yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu mengirimkan pesan khusus. Nah, tentu di dalam forum ini kita bisa menggali dan berbagi informasi sehingga apa yang dihasilkan nanti bisa komprehensif dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kira-kira seperti apa sih Pak untuk Jepara ini ke depannya? Harapan dari Bapak sendiri itu bagaimana? Harusnya? Ya, baik, tentu yang paling kami harapkan adalah bagaimana pola ruang ini bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pertama. Yang kedua tentu bisa memajukan perekonomian. Yang ketiga tentu masih melindungi apa yang menjadi kearifan lokal dan kemampuan ekonomi yang biasa mandiri dilakukan oleh masyarakat Jepara, misalnya tentang industri mebel dan ukir. Mau diapakan di dalam rencana tata ruang wilayah ini. Yang ketiga tentu bagaimana potensi pariwisata yang menjadi andalan untuk masyarakat Jepara sekarang bisa terwadai secara komprehensif. Kira-kira begitu. Itu harapan kita bersama ya Pak, semoga bisa terwujud. Dan Bapak Agus Sutisna juga kita semua mendukung loh Pak ini. Amin, terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zainuri Tuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini selaku mewakili dari PCNU Kabupaten Jepara ya Pak ya. Dan di malam hari ini digelar acara dari organisasi masyarakat yang luar biasa untuk menuju Jepara lebih baik. Gimana sih menurut pendapat Bapak Zainuri acara ini digelar untuk menuju Jepara lebih baik ini sebetulnya pengennya itu menurut Bapak harus bagaimana? Terima kasih. Jadi untuk atas nama PCNU Kabupaten Jepara ya, atas nama anggota ormasnya juga ya. Sama. Jadi tadi disampaikan Mbak Dinda untuk Jepara yang lebih baik. Yang namanya lebih baik itu bukan harus berangkat dari yang sekarang jelek. Betul. Yang lebih baik itu artinya sekarang bisa juga baik, sekarang sudah baik, nanti ditingkatkan menjadi baik lagi. Jadi hal-hal yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik, yang belum baik menjadi baik lagi. Jadi yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu kalau ini Jepara baik. Untuk Jepara lebih baik itu kan dari berbagai aspek. Bisa dari aspek kepemimpinan, dari aspek kesejahteraan dan sebagainya. Kalau dari aspek kepemimpinan mungkin endingnya kalau Jepara lebih baik akan ditingkatkan menjadi baik lagi nanti di tahun 2004 ya. Betul. Jadi kalau yang kemarin-kemarin dikatakanlah sudah baik, mudah-mudahan di 2004 akan menjadi lebih baik pemimpin Kabupaten Jepara. Itu dari segi pemimpinan, dari segi kesejahteraan. Kalau sekarang ini sudah bisa nilainya sejahtera baru 6 ya bisa ditingkatkan menjadi 7 lah, itu lebih baik. Artinya kalau kemarin swasembada pangannya tercapai sekian, ke depan akan lebih meningkat dan sebagainya, lebih swasembada Jepara dan sebagainya. Itu lebih baik. Jadi harapan dari Bapak Zainuri sendiri seperti apa untuk Jepara? Harapan? Untuk Jepara ya ini ideologinya mapan.
politiknya lebih baik, ekonominya lebih mantap. Jadi kalau dulu adalah istilah Ipolek Sosbud Hankam itu mantap di Jepara. Itu harus semakin ditingkatkan. Ini di Jepara kan banyak ya masalah-masalah sekarang ini. Jadi walaupun kemiskinan ini menjadi ranking 3 di Jawa Tengah, tapi jumlah miskinnya itu banyak, meningkat dari 7 sekian persen menjadi sampai komanya itu tambah. Oh gitu ya. Jadi tingkatnya naik, tapi jumlahnya naik pula. Jadi tingkatnya turun dari belasan menjadi tingkat, tapi jumlahnya meningkat. Itu artinya ke depan harus itu ditekan dan sebagainya. Baik. Kemudian banyak narkoba ini kan tren di Jepara. Luar itu biasa dan sebagainya. Itu ya kita bukan ke titik nol, artinya harus semakin mengurangi. Itulah Jepara ke depan lebih baik. Baik. Terima kasih Pak. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama menjadi terwujud dan menuju Jepara lebih baik. Semuanya lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fatkur Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim panitia mewakili, dan di sini kami ingin wawancara bersama Bapak selaku perwakilan dari PD Muhammadiyah Kabupaten Jepara, Ketua PD Muhammadiyah Bapak Fatkur Razi ya Pak ya. Di sini kan ada sesuatu kegiatan dari organisasi masyarakat untuk menuju Jepara lebih baik. Mereka melakukan sinergitas dari masing-masing tokoh untuk berkumpul, melakukan diskusi dengan tema seperti itu tadi Pak. Dari Bapak Fatkur Razi, kira-kira kegiatan ini digelar ini menurut Pak Fatkur Razi seperti apa pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara. Betul. Ketuanya bahwa di Jepara ini adalah tempat kami, tempat kita bekerja, tempat kita berkarya dan sebagainya. Maka dengan ini setiap ada event-event yang tujuannya adalah untuk kemajuan Jepara, memang kami sangat mendukung sekali. Gitu. Mendukung ya Pak ya? Ya, sangat mendukung sekali. Jadi ini demi untuk kemajuan Jepara masa depan yang akan datang. Baik Pak Fatkur Razi, kira-kira harapan dari Bapak Fatkur Razi selaku Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Jepara untuk Jepara lebih baik ini seperti apa? Harapan kami adalah Jepara lebih baik. Ini memang Jepara itu sudah pemerintah daerah melakukan istilah visi dan misi pemerintah Kabupaten Jepara, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ini kalau menurut kami lihat dari arahan pemerintah itu, ketetapan pemerintah itu sudah bagus kalau kita jalankan. Oleh sebab itu dengan adanya acara yang seperti ini mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, kita bisa memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Jepara. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, Jepara menurut Bapak saat ini kondisinya seperti apa? Jepara dalam kondisi sosial ekonomi, sosialnya adalah kondisinya adalah sangat aman sangat tentram, tidak ada terjadi gejolak apa-apa. Mungkin dalam masalah ekonomi perlu kita tata bersama-sama dengan stakeholder yang ada. Amin, semoga tetap selalu terjaga dan semakin makmur sentosa gemah ripah lojinawi, itu yang diharapkan bersama. Dan untuk Jepara lebih baik semoga bisa tercapai ya Pak. Terima kasih atas berkenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, ini acara yang sangat luar biasa yang digelar oleh para organisasi masyarakat. Dan ini dimaksud untuk supaya menjadikan Jepara lebih baik ke depannya. Dari Bapak Lukito sendiri selaku Kepala Dinas Kesbangpol ya Pak ya. Ini seperti apa kira-kira harapan dari Bapak untuk menuju Jepara lebih baik ini? Terima kasih Mbak Dinda. Kami dari pemerintah ya, jadi apapun yang menjadi gagasan masyarakat, lebih-lebih organisasi masyarakat yang jadi bagian tugas kami. Kami sangat mendorong segala inovasi, kreativitas dari organisasi masyarakat. Bahkan awal diskusi terbentuknya forum itu justru kami dengan Pak Ali waktu itu ya, kemudian dikembangkan di bulan Juli ya, tidak salah ya, diadakan pertemuan dengan teman-teman ormas yang lain. Karena kami menyadari yang namanya ormas itu kalau berdiri sendiri itu barangkali kami kewalahan juga. Gitu ya Pak ya. Karena memang
mereka akan punya misi yang berbeda, yang kadang-kadang juga tidak sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri. Barangkali dengan forum seperti ini, tentunya ada satu perubahan misi atau tujuan organisasi masyarakat untuk mencapai tujuan mereka masing-masing, ya. Maksud kami tujuan dari organisasi yang mereka inginkan. Iya, ya. Pak. Tentunya karena ini sudah masa tahun politik, barangkali kesempatan mereka ya untuk membangun satu opini, membangun suatu gagasan yang barangkali menjadi alternatif, menjadi pilihan masyarakat, bahwasanya namanya politik yang berkaitan demokrasi pemilihan itu diharapkan tidak berdasarkan pada pertimbangan money politik, ya, tapi pertimbangan atas dasar kualitas dan kemampuan yang akan dijadikan pemimpin masa datang. Karena pemimpin itu mempunyai pengaruh terhadap perubahan itu sendiri. Itu sangat menjadi hal pokok. Makanya ormas seperti yang sudah dibangun ini menjadi satu peluru, ya, suatu senjata yang bisa memberikan satu dorongan kepada masyarakat agar di dalam membangun politik ini, demokrasi ini nanti bisa betul-betul berorientasi pada pilihan yang tepat, yang berdasarkan pertimbangan bahwasanya mereka akan memajukan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kelihatannya yang perlu. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung dengan forum-forum seperti ini. Bahkan kalau bisa tidak hanya sekali Pak Ali, tapi juga bisa beberapa kali, karena ini sudah masanya. Bahkan kami juga tidak hanya sekedar untuk memberikan satu support seperti itu, tapi juga aktif. Ormas ini merupakan organisasi non pemerintah yang mempunyai potensi untuk menggerakkan masyarakat. Nah, tolong dalam proses demokrasi nanti juga ada pengendalian masyarakat, jangan sampai kemudian muncul perbedaan menjadi persoalan besar. Perbedaan suatu hal yang biasa, yang barangkali harus di pick up oleh ormas supaya memberikan satu edukasi kepada masyarakat supaya membangun demokrasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang sudah berjalan saat ini. Gitu. Iya Pak, satu hal lagi Pak, dari Ketua Panitia Bapak Ali Sodikin kan menyampaikan bahwa acara ini memang tidak hanya sekali saja dan bahkan kalau bisa terus-menerus. Dukungan dari pemerintah, stakeholder dan juga dari anggota DPRD semuanya aja diminta untuk guyup gitu Pak, termasuk juga dukungan dana dan lain sebagainya mungkin ya. Dan di sini adakah pesan tersendiri, pesan khusus dari Bapak Lukito untuk diskusi ini ke depannya harus bagaimana Pak? Ya, jadi gini, persoalan di Jepara kan tidak hanya masalah politik, ya. Kami memberikan beberapa catatan. Yang pertama kaitannya dengan extraordinary crime, utamanya masalah korupsi, kemudian masalah narkoba, masalah radikal, itu penting. Jadi ini harus dijadikan satu diskusi politik di luar pemerintah, di luar legislatif, supaya korupsi ya Pak ya? Iya, di garis bawah ini. Supaya kita di dalam membangun pemerintah itu betul-betul termonitor dengan baik, ya. Jangan sampai kemudian muncul yang disebut dengan penyimpangan. Apakah itu penyimpangan secara nyata maupun sebenarnya tidak nyata. Tidak nyata biasanya di dalam regulasi. Penyimpangan siluman ya. Iya, jadi ini terus terang saya buka yang namanya perda itu bisa saja dimasukkan seperti itu. Contoh RT RW itu juga bisa berdampak masalah itu juga, ya. Karena memang kawasan itu tidak semestinya untuk kawasan A, bisa saja berubah B karena ada kepentingan. Nah, ini yang barangkali bisa memunculkan persoalan di masa depan. Makanya kita harus berorientasi bahwasanya ini harus berdasarkan kepentingan masyarakat, tidak saat ini, masa datang. Itu harus kita termasuk masalah radikal, termasuk masalah narkoba. Kita mikirnya jangan saat ini, saat depan, ya. Terima kasih Pak Lukito. Wah, ini Pak Ali Sodikin merapat ya. Ada tambahan dari Pak Ali Sodikin. Mungkin makna dari RT RW itu sendiri. Iya. Monggo. Memang kenapa kembali pertama lagi kami memang peduli kepada Jepara, namun menurut kemampuan kami dari kawan-kawan itu. Sebelum dari pemerintah yang pertama untuk memberikan support, dukungan, kami nggak berani melangkah. Karena supaya masyarakat kalau itu didukung, disupport pemerintah kan mesti jalannya nanti jadi supaya ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kami ajak berembuk dulu pertama adalah Pak Kesbangpol. Kemudian ini akhirnya merespon baik, kami semangat.
Terus kemudian apa dari NU, dari Muhammadiyah. Terus kemudian kenapa yang kami angkat malam ini? Ada dua agenda sebenarnya malam ini. Jadi ada satu sosialisasi tentang Fokormas, singkatan sudah tahu. Yang kedua tentang RT/RW, rencana tata ruang wilayah yang ini adalah menentukan nasib Jepara ke depan. Ya, 22 sampai 20 tahun ke depan. Wah, ini bagus banget ya. Makanya ini kami angkat isu-isu krusial yang ada di Jepara, nanti akan kita buka untuk publik. Jadi prinsip transparansi, keterbukaan publik, prinsip partisipasi, peran masyarakat diberdayakan, dan akuntabilitas kebijakan. Kalau masyarakat sudah diberdayakan pasti akan bisa dipertanggungjawabkan. Betul banget. Terima kasih Pak Lukito, terima kasih Pak Ali Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Alamsyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dinda. Iya, terima kasih Bapak. Ini dalam acara forum bersama para pegiat-pegiat yang ada di Kabupaten Jepara, ini dari organisasi-organisasi masyarakat berkumpul jadi satu di malam hari ini untuk menuju Jepara lebih baik. Dari Bapak Alamsyah sebagai narasumber juga di pemaparan-pemaparan dalam diskusi bersama para tokoh masyarakat di Kabupaten Jepara. Satu persatu tadi sudah diungkapkan seperti apa keinginannya untuk menuju Jepara lebih baik. Dari Bapak Alamsyah sendiri, bagaimana sih Pak untuk supaya kita ini bisa menjadi apa yang kita harapkan ini untuk visi misi Jepara lebih baik menurut Bapak Alamsyah itu harus seperti apa? Iya, jadi saya memandang kehadiran para tokoh pada malam hari ini dengan berbagai kompetensi dan kemampuan serta latar belakang yang beragam, pada dasarnya itu adalah kekuatan, kan gitu. Kekuatan, dan tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman bagaimana secara teoritis dan secara implementatif apa yang diusulkan oleh teman-teman semua tadi. Oleh karena itu sekarang ya bagaimanapun yang mempunyai program adalah birokrasi dan harus ditopang oleh legislatif. Dan kebetulan tadi ada dua komponen elemen penting yang akan memandu ke arah jalannya Jepara yang jauh lebih baik. Kan gitu. Kalau kita para aktivis atau individu-individu yang ada di Jepara tentu saja lebih banyak memberikan masukan berdasarkan pandangan-pandangan objektif yang sering kita alami di sekeliling kita. Tadi sudah disebutkan bagaimana untuk membuat perda RT/RW agar lebih akomodatif sekaligus mengurangi impact atau dampak-dampak yang negatif diminimalisir sehingga yang positif itu akan bermanfaat tidak hanya bagi daerah tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat, sehingga ending dari semua itu adalah penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk meneguhkan komitmen agar peningkatan kegiatan-kegiatan religi di Jepara sebagai kota yang religius itu juga terlihat di kota kita ini. Iya. Apa ada pesan khusus untuk diskusi ini untuk kedepannya supaya diskusi ini kena gitu loh Pak? Iya, jadi menurut saya sudah banyak masukan, pemikiran-pemikiran yang strategis dan konstruktif dari elemen-elemen masyarakat dan ormas yang ada. Tinggal sekarang dirumuskan, dikerucutkan menjadi sebuah rekomendasi supaya bisa dilihat dan bisa menjadi pertimbangan untuk perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik. Kalau tidak ada rekomendasi, tentu saja mungkin acara ini hanya tinggal hari ini, artinya tidak ada tindak lanjutnya. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, kalau ingin sebuah organisasi eksis, tentu saja perlu ditopang oleh para pemikir-pemikir. Jadi ada bagian siapa yang akan merumuskan sebuah konsep yang bagus, kemudian siapa yang bisa mengimplementasikan di lapangan. Jadi kolaborasi secara teoritis dan empiris itu
saya kira penting agar kekuatan itu bisa disinergikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda Kirana. Terima kasih Bapak Mustaqim. Ini Bapak Mustaqim selaku camat Kecamatan Bate Halid ya Pak ya. Dan di sini tentunya banyak sekali yang ingin kami harapkan terkait dengan forum diskusi ini bersama organisasi masyarakat untuk menuju Jepara lebih baik. Dan ini harapannya acara ini tidak hanya berhenti di sini saja, terus berkembang menjadi lebih baik dengan selalu menggandeng organisasi masyarakat, stakeholder dan juga pemerintah dan termasuk juga Pak Camat. Seperti apa Pak kira-kira support dan juga dukungannya? Oke, terima kasih. Ini acara yang luar biasa, kebetulan dilaksanakan di Kecamatan Bate Halid. Yang pertama saya terima kasih selaku pemangku wilayah di Kecamatan Bate Halid. Kemudian kami ingin ya diskusi-diskusi yang baik ini terus berlanjut, karena temanya sangat bagus sekali. Bagaimana Jepara ke depan lebih baik. Betul Bang. Tokoh-tokoh yang hadir luar biasa, punya kompeten. Yang penting niat untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jepara benar-benar dapat diwujudkan, karena pada hakikatnya masih banyak yang perlu kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Jepara. Bener banget Pak, dan di sini tentunya ada pesan-pesan khusus dari Bapak Camat selaku tuan rumah ya. Kalau kita menempati lokasi ini kan tuan rumah di daerah Bate Halid ini. Pesannya apa Pak? Ya, jadi untuk semuanya, terutama penggagas acara ini, kemudian para politisi dan yang lain, pesan kami jangan buta politik. Karena pada prinsipnya politik ini akan membuka mata semuanya, dan semuanya itu berjalan dengan politik. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini andainya untuk membangun politik di Jepara ke depan akan lebih baik. Luar biasa. Dan tahun-tahun politik sudah ada di ambang pintu ya Pak ya. Betul. Baik Pak, terima kasih. Semoga terjaga dan harapan kita bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah berkenan diwawancara. Ini acara adalah perkumpulan dan diskusi oleh organisasi masyarakat perwakilan seluruh Jepara dan didukung oleh pemerintah dan juga DPRD. Dari panjenengan sendiri, seperti apa sih harapan dan juga himbauan untuk kita semua organisasi masyarakat perwakilan di seluruh Kabupaten Jepara ini? Saya mendukung penuh adanya RTRW ini. RTW ini sudah tahun 2011 itu sebetulnya sudah. Tinggal memperbaiki sebetulnya. Bagus itu dari idenya Pak Indro Martoyo. Iya. Saya mensikapi ini ada 3 hal. Pertama adalah mengenai pariwisata, terus industri, terus yang ketiga itu adalah ketahanan pangan. Iya, Pak. Saya mensikapi adanya ini, saya mendukung adanya ini. Mensikapi ini yang menjadi satu pembicaraan dari pansus itu hanya membicarakan tentang industri. Nah, ini sebetulnya kalau pariwisata ini di Jepara itu paripurna. Paripurna, mengapa? Kita masuk dari mana dulu? Dari Mayong sudah ada Ari-Ari Kartini. Dari Welahan sudah ada. Gereja yang paling tua di Indonesia. Dari utara sudah ada Beteng Portugis. Banyak sekali kalau dikaji. Ada beberapa hal pariwisata itu kalau dikaji dengan penuh, dengan dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, begitu. Terus mengenai ketahanan pangan, kita tahu sendiri di Jepara ini berapa, ya hasil dari pertanian berapa. Kita masih mengekspor dari pangan dan dari beras masih. Ini yang perlu perhatian. Itu yang saya harapkan seperti itu. Makanya kan saya pembahasan malam hari ini, saya mengingat satu kejadian waktu Hering, itu sama dengan Hering. Jadi mereka kepala desa yang di situ datang tidak tahu apa itu RT/RW. Ada itu, saya ikut di situ. Tidak dikasih pembekalan. Ya gitu loh. Jadi anggota pansus sendiri tidak kasih pembekalan, hanya menyampaikan ini, kan akhirnya kan mereka seperti saya sama Mbak Dinda. Saya nggak tahu mau seperti ini. Akhirnya kan
saya gelagapan juga. Kalau memang menjawab saya kurang, mungkin saya tidak ada persiapan seperti itu. Baik Pak, ini dukungan yang luar biasa. Terima kasih. Semoga tetap seperti yang diharapkan. Jepara lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.